Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah memberi kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan ibadah puasa pada siang harinya, dan pada malam harinya kita dapat melaksanakan ibadah salat tarawih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang berpuasa dengan dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuninya dosa-dosanya yang telah lalu. Salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka aku akan mencintainya, dan jika dia mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surganya Allah kelak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini alhamdulillah kita telah memasuki malam ke-8 bulan Ramadan. Dan judul ceramah kita yang telah ditetapkan oleh Pak Ustaz kita adalah Fadilah Membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sahru Ramadan allazi unzila fihi Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan." Pada bulan Ramadan Allah telah menurunkan di dalamnya Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut, dan sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu adalah sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Maka sudah sepantasnya kita sebagai manusia, kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kita menjadikan Al-Quran sebagai pembimbing kita, karena Al-Quran itu adalah firman Allah. Al-Quran itu adalah kalamullah. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang orang-orang yang Ia cintai. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang orang-orang yang Ia benci. Agar kita bisa memilih, apakah kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah atau ingin menjadi orang yang dibenci oleh Allah. Apakah kita ingin menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah atau ingin menjadi orang yang dihinakan oleh Allah. Semua itu ada di dalam Al-Quran, dan kemuliaan hidup sesungguhnya ada di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah memberikan kita banyak nikmat, banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan kenikmatan yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita adalah Al-Quran. Maka sudahkah kita membaca Al-Quran?
Sudahkah kita memahami isi Al-Quran? Sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai konsep dalam kehidupan kita? Banyak orang mencari berkah dengan keluar rumah, dengan mendatangi kuburan para wali, dengan mendatangi para alim ulama. Itu tidak mengapa. Tetapi tahukah kita, berkah sesungguhnya itu ada di dalam rumah kita, yaitu Al-Quran. Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang diturunkan kepadamu ya Muhammad, Al-Quran yang diturunkan kepadamu ya Muhammad, yang penuh dengan berkah. Maka kalau kita ingin mencari berkah, maka bacalah Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Karena pada bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Satu huruf yang kita baca di dalam Al-Quran itu akan mendatangkan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dikalikan dengan 10 kali lipatnya. Jika kita membaca Alif Lam Mim, maka kita telah mendapatkan 30 kebaikan. 30 kebaikan yang Allah berikan kepada kita tidak akan mampu kita menghitungnya. Apakah lagi ketika kita bisa mengkhatamkan Al-Quran, berapa yang kita dapatkan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya sedikit menyinggung tentang turunnya Al-Quran. Kita selalu memperingati turunnya Al-Quran di malam 17 Ramadan. Sementara Allah mengatakan di surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwasanya Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Sementara kita tahu kalau malam Lailatul Qadar itu berarti Al-Quran diturunkan di 10 malam terakhir bulan Ramadan, terutama di bulan-bulan ganjil. Sementara kita memperingati Al-Quran pada 17 Ramadan. Di sini saya sedikit menerangkan bahwasanya turunnya Al-Quran itu ada 3 proses. Yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Dari Allah ke Lauhil Mahfuz, kapan turunnya itu hanya Allah yang tahu. Yang kedua, turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Inilah yang dikatakan di dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Dan turunnya Al-Quran pada Lauhil Mahfuz ke langit dunia ini tidak ada satu pun yang tahu. Dan inilah yang dinamakan malam Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran. Sementara malam 17 Ramadan yang kita peringati sebagai malam Nuzul Quran, itu adalah malam diturunkannya Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain juga ada mengatakan bahwasanya turunnya Al-Quran dari langit dunia ke baginda Rasulullah itu di tanggal 24 Ramadan. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwasanya turunnya Al-Quran itu di 17 Ramadan bersamaan dengan Perang Badar. Perang Badar itu terjadi di 17 Ramadan. Dan ayat yang pertama diturunkan Allah itu adalah Iqra. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Di sini Allah juga memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak fadilah dan keutamaan ketika kita membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran merupakan ibadah yang paling utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita membaca Al-Quran itu akan mendatangkan ketenangan hati. Sebagaimana Allah berfirman, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin.
bahwasanya Allah telah menurunkan sakinah di hati orang-orang yang beriman. Berkaitan dengan turun ayat ini, ada sebuah kisah. Pada saat itu, sahabat Rasulullah yang bernama Husain bin Huzair sedang membaca Al-Quran. Tiba-tiba ketika dia membaca Al-Quran, kuda yang diikatnya pada berlarian. Dan Husain bin Huzair pun berhenti membaca Al-Quran. Lantas dia melihat ke arah kudanya, tetapi tidak terjadi apa-apa dengan kudanya. Lantas dia bertanya kepada Rasulullah, "Apa yang terjadi ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menyatakan, "Tilka sakinatu tanazzal Al-Quran." Itu adalah sakinah yang diturunkan ketika engkau membaca Al-Quran. Sakinah diartikan para ahli hadis adalah sebuah wadah yang terbuat dari emas yang digunakan untuk mencuci hati para nabi. Tetapi menurut Imam Nawawi, sakinah itu diartikan sebagai tuma'ninatun wa rahmatun wa ma'ahul malaikah. Tuma'ninatun adalah ketenangan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, turunlah ketenangan, turunlah rahmatnya Allah, dan turunnya rahmatnya Allah dan ketenangan ini dikawal oleh para malaikat. Di dalam hadis yang lain dikatakan, jika engkau melanjutkan bacaan Al-Quran, niscaya semua manusia mungkin bisa melihat para malaikat. Begitulah dasarnya ketika kita membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita membaca Al-Quran, itu kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak, sebagaimana sabda Rasulullah, "Qiraatul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li sahibihi." Bacalah Al-Quran, karena nanti Al-Quran akan memberikan syafaat di hari kiamat bagi orang yang membacanya. Dan orang yang suka membaca Al-Quran, itu dikatakan Rasulullah di dalam hadis yang lain, bahwasanya nanti barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengamalkannya, maka di akhirat kelak dia akan diberikan mahkota yang terbuat dari cahaya yang sinarnya seperti sinar matahari. Dan bagi kedua orang tuanya diberikan pakaian kebesaran yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Maka berbahagialah bapak dan ibu ketika kita mempunyai anak yang suka membaca Al-Quran, yang menjadi tahfiz Al-Quran, karena dia akan menolong kita nanti di akhirat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi fadilah-fadilah dan keutamaan ketika kita membaca Al-Quran. Al-Quran akan menemani kita pada saat kita sakratul maut. Al-Quran akan menemani kita pada saat kita di alam kubur, pada saat kita ditanya malaikat mungkar dan nangkir. Al-Quran akan menemani kita pada saat kita dibangkitkan Allah. Al-Quran akan menemani kita pada saat kita dihisab. Al-Quran akan menemani kita pada saat kita di jembatan Shiratal Mustaqim. Tugas kita cuma satu. Jadikanlah Al-Quran sebagai teman hidup kita ketika di dunia. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembimbing kita. Demikianlah kultum kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga pertemuan ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita keluar dari masjid ini terkecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Tidaklah kita keluar dari masjid ini terkecuali hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kelak kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.